Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rio di channel. Nah, di sini saya kedapatan dari customer kita motor Shogun SP 125. Di sini permasalahan kendalanya motor ini, dimana posisi dia aki down, aki normal, motor ini normal, dan dia dimana aki down ataupun lemah motor ini berebet, dan dimana motor ini posisinya akinya mati, motor pun ikut mati. Dan sekarang posisi motor ini dia mengandalkan dari arus aki. Jadi kalau aki itu melemah, dia ya down di motor. Nah, jadi ya gini teman-teman. Jadi kan ini kan untuk memastikannya motor ini dan kerusakan motor ini, kita langsung cek di bagian arus pengapiannya. Memang dari segi motor ini semua kendaraan lah, emang harus tiga butuh pemasokan. Satu, BBM, kompresi, dan pengapian. Dan di sini saya cek dari BBM-nya normal dan kompresi normal. Jadi tinggal di daerah pengapian. Dan di sini dari customer kita ini, dia sudah langsung membawa barang dia Kipro ataupun regulator ataupun Kipro lah, bahasa gampangnya Kipro. Tapi saya ini belum bisa memastikan ini motor permasalahannya ini di Kipro, karena sistem motor sejenis di sini dia sering terjadi seperti ini. Dan jangan langsung kita membeli barangnya, harus ada sistem pengecekan dulu. Oke. Memang benar yang dibeli barangnya sama customer ini, tapi dari sistem motor di sini, secara penyakit dia, kalau secara pengapian dia ini mau bisa dibilang kayak Kipronya mati ataupun udah rusak, dia seperti itu juga. Dan dimana spoolnya itu pun udah rusak, ya gitu juga permasalahannya, down di baterai, dan dia memakan aki. Jadi teman-teman, untuk kita nih, untuk pengecekan dengan detailnya, kita lihat dulu dari pengecekan Kipronya dulu teman-teman. Jadi tutorial ini bisa dipraktekkan dengan ya salah teman-teman yang pemula atau teman-teman yang seperpenggelan. Ya mungkin ada setidaknya yang di mekanik yang pemula, banyak yang sering kekualahan dengan permasalahan seperti ini. Sebenarnya kalau kita selalu kita pahami dengan kita urut satu persatu dari bawah terus ke atas, dan semuanya kita cek dari untuk daerah pengapiannya, mungkin bakalan gampang mengatasi permasalahan motor di sini. Beda dengan motor yang jenis AC, karena prinsip motor ini, Shogun ini ataupun dengan motor-motor yang lain yang prinsip DC, dia biasanya di bagian bawah ini, arus bawah ini dia AC, tapi dia didisikan melalui di daerah Kipronya. Oke teman-teman, langsung aja kita pasang, kita cek dulu pengapian di bagian Kipronya dulu teman-teman. Kita tengok dulu arus dari spoolnya itu normal atau tidaknya ya teman-teman. Dan langsung aja teman-teman, kita langsung tercabut kabel Kipronya ini. Di sini ada warna putih merah, putih liris merah, ada warna merah dan kuning liris putih, dan di sini ada masa yang warnanya hitam warna putih, hitam liris putih. Dan sejenis motor di sini teman-teman, dia sebenarnya sama posisi untuk dimana letak kabelnya ini, cuma diperbedakannya itu di warna, di Honda atau Yamaha, Kawasaki dan Suzuki, itu aja teman-teman. Jadi yang pertama-tama kita cek di bagian api yang dari arus spool ke Kipronya ini teman-teman. Ini saya menjamretnya melalui dari lampu sen yang 12 volt. Di sini kita bakalan mengeluarkan arus atau tidaknya teman-teman. Oke. Sini teman-teman, untuk kabel yang ini, yang satu ini kabel masa, bisa teman-teman taruh di Kipronya atau di masanya langsung bisa, tapi dengan cara gampang kita langsung tempelkan ke Kipronya aja teman-teman ya. Kita coba dulu untuk melihat arusnya ini. Kita kunci pompa on dan kita engkol.
melemah teman-teman ya. Kita lihat lagi arus dari kalau akinya. Biasa teman-teman kalau motor jenis di sini, kalau dia nggak ada masalah dengan pengapian bawah ataupun pengapian atas ini, spool atau kiproknya ini, motor ini tanpa baterai sebenarnya sangat hidup. Tapi motor ini dengan cara aki melemah, dia motor ini nggak hidup atau merebet. Kita coba lagi teman-teman ya, kita cek langsung di bagian arus keluarnya, kabel merah teman-teman. Ini teman-teman posisi lampu kan hidup ini. Coba kita tidak memakai baterai, dan sekarang ini kan posisi baterai lagi aktif. Kita matikan baterainya teman-teman ya. Dan ini teman-teman sudah saya buka baterainya ataupun akinya, kabel akinya itu. Kita coba kita langsungkan dan kita cek on. Ada kan teman ya. Dan kita coba lagi kabel spool warna kuning, yang dimana kabel lampu yang warna kuning leres putih. Kosong teman-teman ya, nggak ada ya. Jadi dari kesimpulan seperti ini teman-teman, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa ini kiprok ini bermasalah ataupun rusak. Jadi yang kita utamakan dulu teman-teman, kita harus ngecek di bagian spoolnya dulu, karena dari spool itulah dari inti dari dia harus menaiknya ke arus kiproknya ini. Oke teman-teman, biar kita langsung cek di bagian kiproknya, spoolnya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, ini kabel di daerah kabel spoolnya ini ada kabel yang warnanya leres biru, leres kuning apa putih nih? Kuning itu pulser, dan di sini ada kabel leres putih, leres merah, dan kabel kuning leres putih. Kita cabut teman-teman untuk lebih jelasnya untuk pengecekan api dari spoolnya teman-teman. Ada jenis ini, ada yang prinsip dua macam teman-teman. Ada yang sistemnya kabelnya ada yang 4 dan ada yang 3. Bedanya itu kalau kabel 4 ini dia sering di bagian spool tembak, karena dia ada kabel tambahan di masa di sini, dan di sini kan udah langsung masanya ke spool. Ini kita pertama-tama kita coba kabel yang warna putih leres merah. Nah teman-teman, harus kita praktekkan. Coba bos, ayo teman-teman ya. Ini teman-teman, kalau untuk jenis pengapian seperti ini nih, memang dia menimbulkan arus, tapi kalau spool ini normal teman-teman, dia arus ini langsung kok di engkol itu langsung terang dia. Ini kan melemah. Dan kita coba satu lagi teman-teman, kabel yang warna kuning leres putih. Nah, ini kabel lampu. Coba ada nggak? Coba engkol bos. Hilang teman-teman, hilang. Oke siap, jalan. Lagi. Kecil teman ya, kecil, dadah. Udah ketemu penyakit teman-teman. Nah, jadi di sini segi penyakitnya dia nih spoolnya teman-teman. Jadi dia untuk konsumen ini yang sudah membeli barangnya kiproknya itu ya mana bilang nggak, ya sama aja, karena yang mubazir lah dibilang kan.
Emang dia nggak salah, namanya dia kan nggak tahu masalah, cuma ada dapat informasi dari teman-temannya katanya kiproknya, maka langsung dibelikan barangnya itu, padahal bukan kiproknya yang kena. Di bagian spoolnya, ini jujur ya teman-teman, tadi untuk bagian spool ini sudah saya buka dan memang saya cek memang spool itu memang kebakar. Jadi untuk memastikan pastinya, dan langsung aja kita teman-teman, ini barang sudah, tadi spoolnya sudah saya belikan ori. Kalau bisa untuk barang sejuk ini gunakan yang ori teman-teman. Nah, tinggal kita nanti penggantian. Dan di sini ada juga akinya yang baru, karena aki yang lama ini udah down, karena dari makanya harusnya sama permasalah spool ini, karena dia tidak bisa menyeri lagi di bagian atas karena spool udah kebakar. Langsung aja teman-teman kita buka dulu nih di bagian baknya ini, dan kita akan gantian spool dan apa perkembangannya dan apanya nih hasilnya. Oke teman, biar saya skip dulu bentar temannya untuk penggantian ini ya. Nah ini teman-teman, spoolnya wis tak buka. Simak teman-temannya, tengok. Ini mah teman-teman, ini kebakar. Nih, dia kebakar di kabel yang warna kabel warna putih liris merah teman-teman. Makan dia lemah pengapiannya ataupun lemah arusnya yang untuk mau dikeluarkan teman-teman. Nah, biar kita langsung kita ganti teman-teman. Dan di sini sudah ada spoolnya yang sudah saya sediakan. Oke teman-teman, saya skip dulu teman-temannya. Nah ini teman-teman, sudah saya ganti dengan spool yang baru, yang ori. Dan tinggal kita tes pemasangan ke bak mesinnya. Oke. Nah ini teman-teman, wis tak pasang bak. Tinggal kita pengecekan arusnya. Pasti kan bakalan beda teman-teman untuk pencahayaan lampunya. Kita coba dulu kabel yang warna putih merah. Tes engkol pas. Jos. Udah. Dan kita coba lagi kabel putih garis kuning. Pas. Jos. Tinggal kita coba teman-teman di bagian atas. Teman-teman kita coba lagi. Tadi kan spoolnya udah saya ganti, jadi kita ini mengecek untuk melihat kiproknya bagus atau enggaknya. Ini kita coba dulu arus dari bawah, kabel warna merah garis putih teman-teman ya. Kita kunci on kan, coba ada teman-teman terang. Dan di sini kita cek kabel warna merah, dan ini kita sambung ke masa dan kunci kontak sudah on ya teman-teman. Ini kalau memakai arus aki pasti kalau kunci kontak lampu langsung hidup teman-teman. Ini lampu mesti mati. Dan kita coba engkol terang teman-teman, dan kita coba lagi arus lampu yang warna kuning garis putih. Kita on kan terang teman-teman. Dan untuk melihat pastinya, kalau ini kiprok yang memang sudah rusak, kalau posisi ini kita langsungkan ke arus keluarnya yang kabel warna merah ini kok kita bisa meter yang gini teman-teman, kita gas, dia lampu ini redup karena dia di sini tempat penyeriannya arus kiprok ini. Kita gas teman-teman ya. Kita coba lagi ke kabel yang warna kuning lampu. Lampu ini yang paling utama teman-teman. Kalau dia memang ini rusak, ini digas, ini bakalan putus lampu nih. Kita gas teman-teman ya. Normal teman-teman kan? Nah, berarti ini kiproknya masih bagus teman-teman ya. Lebih lanjutnya teman-teman,
Untuk teman-teman yang pemula atau yang sekiranya yang mungkin sering kebingungan dengan permasalahan penyakit seperti ini, ini dengan trik-trik dari Rio Yudi Channel ini bisa teman-teman praktekkan atau dicontoh. Kalau sejenis penyakit motor DC ya seperti ini teman-teman, yang kita utamakan kalau memang dia penyakitnya di daerah pengapian, yang kita utamakan dulu jangan langsung kita beli barangnya, dan yang diutamakan dulu kita cek harus dari pengapian ini. Yang diutamakan dari kabel oil, tengok ada percikan api nggak. Ini posisi kalau nggak pakai baterai teman-teman ya. Nah, kalau tidak menimbulkan api, kita boleh cek langsung ke kiprok. Kalau kiprok memang dia melemah untuk kabel yang warna putih merahnya ini, garis putih garis merah. Nah, kita cek arus dari spoolnya teman-teman. Udah simpel kok teman-teman. Jadi sampai sini aja teman-teman dari trik-trik atau tutorial dari channel ya. Mungkin dari secara ilmu ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin yang bingung permasalah motor DC. Oke teman-teman, thank you.